Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, asal prodi Teknik Informatika kelas TI 1B. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan sebuah proyek ujian akhir semester mata kuliah penerimaan dasar. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah kasus studinya, yaitu sebuah game, yaitu tebak kata. Jadi tebak kata ini dia tebak kata seputar Python. Jadi saya ngambilnya tuh dari materi-materi yang sudah saya pernah pelajarin di kuliah saya sebelumnya, di mata kuliah penerimaan dasar. Jadi saya mengambil materi proyeknya itu, nanti dia tebak katanya itu dari seputar Python yang ada pada materi yang sudah saya pelajarin. Misalnya nanti di situ apa tebak kata, apa itu fungsi, apa itu tipe data, apa itu variable. Jadi nanti kayak muncul seperti ciri-ciri atau clue pada tebak kata itu. Misalnya clue-nya ini bukan lebih ke clue, kayak lebih ke soal sih kalau punya saya. Dia kayak tipe data bilangan bulat. Nah, baru kita isi tebak apakah itu tipe bilangan bulat itu apa. Nah, baru nanti misalnya kita jawab integer, baru kita enter. Jadi permainan itu lebih ke game edukasi tentang seputar Python. Jadi saya akan menjelaskan kode-kodenya kode-kode tebak kata. Jadi pertama-tama saya membuat filenya terlebih dahulu dengan nama tebak kata dan .py menggunakan Python. Setelah itu saya memasuki import Streamlit. Jadi Streamlit ini itu adalah sebuah web aplikasi interaktif. Jadi kita bisa interaksi dengan website menggunakan Streamlit. Jadi nanti saya menggunakan tebak kata menggunakan Streamlit, modulnya Streamlit. Baru saya kasih alias st biar tidak memperpanjang kodenya nanti. Seperti ini st, langsung keep singkat aja st. Yang pada menggunakan tulisan kata Streamlit ini. Lalu saya mengimport modul random, yaitu untuk mengacak soal nanti atau motivasi yang saya buat nanti. Jadi ini gunanya untuk random aja sih, buat mengacak aja sih, lebih ke acak soal. Lalu konfigurasi game. Jadi nanti saya membuat variabel ini max count dan max lives itu, maksimal countnya itu 10 dan maksimal nyawa atau kesempatannya itu 3. Jadi saya rencana per ronde itu akan ada diberi kesempatan 3. Nanti akan misalnya kurang 2 atau 1 dan kita benar di next, maka akan reset lagi. Jadi nanti kesempatannya nyawanya itu per ronde. Baru saya membuat data kata Python dan ciri-cirinya. Nah, data Python yang di sini ini berisi list, berisi dictionary, banyaknya dictionary. Nah, di dictionary ini akan memiliki 2 kunci, yaitu kata sebagai jawaban yang harus ditebak pemain dan ciri-ciri clue yang akan ditampil untuk membantu pemain. Jadi data Python-nya ini akan saya akan jadikan variables, lalu masukin list dan ditambah lagi dengan banyaknya dictionary dengan kunci kata dan ciri. Katanya itu Python. Katanya itu adalah jawaban yang harus ditebak pemain, dan ciri ini clue yang harus ditampilkan untuk membantukan pemain. Misalnya kunci katanya itu integer. Nah, ini jawaban yang harus ditebak integer. Maka akan muncul ciri, yaitu tipe data untuk bilangan bulat, contoh 5, 10. Nah, maka akan muncul seperti itu dari variabel data Python. Nah, untuk itu kita kan nanti akan memproses lagi dengan stage-nya dengan fitur-fitur Streamlit-nya. Baru saya tidak lupa juga untuk memberikan kalimat motivasi untuk dipakai jika salah menebak, untuk memberikan pesan penyemangat.
Nah, jadi kalimat motivasi. Jadi saya memasukin fitur kalimat fitur variabel kalimat motivasi dengan list, yaitu ada 5, kurang lebih 5 kalimat motivasi. Jadi nanti kalau misalnya kita salah menebak, maka akan muncul motivasi untuk untuk kita diberikan semangat mengerjakan jika kita masih gagal salah. Nanti kita akan diberikan kesempatan sampai 3 kali. Jadi kayak ayo semangat, kesalahan adalah guru terbaik dunia coding. Memang harus semangat, kesalahan memang di situ. Makanya kita akan mencari kesalahan-kesalahan dari situ. Terus ada juga kurang tepat, fokus pada ciri-ciri yang sudah diberikan. Jadi kita harus fokus pada ciri-ciri yang telah diberikan, jangan terlalu terburu-buru. Dan masih ada banyak lagi sih ini kata-kata motivasi. Nah, lalu kita akan selanjutnya ke fungsi manajemen stats. Nah, di sini saya akan membuat definisinya dulu, definisi gamenya, untuk menginisialisasi stage awal game atau mereset saat main ulang. Baru nanti soal akan sama dengan random choice. Jadi nanti soal akan di random dari variabel data Python. Jadi dari kata Python ini akan di random soalnya. Seperti tadi, soal dari kunci dictionary-nya itu misalnya dia tidak berurutan gini, jadi nanti kan di random, misalnya nanti ada Python, nanti ronde pertama Python, nanti ronde kedua dictionary, tidak berurutan gitu. Nah, baru kita akan kita akan membuat dulu untuk menyimpan kesensias agar nilai tetap agar nilainya tetap sama, atau lebih tepatnya nilainya tetap selama sesi masih aktif. Nah, session stage ini dari mana sih? Jadi session stage ini adalah fitur bawaan Streamlit pada Python. Jadi ini yang digunakan untuk menggunakan. Jadi saya gunakan sebagai fitur-fitur nanti untuk game tebak kata. Nah, di sini ada session stage kata rahasia sama dengan soal. Jadi saya membuat session stage kata rahasia dari soal kata, dari kunci kata, yaitu jawaban yang harus ditebak. Baru nanti ada stage ciri, yaitu soal ciri. Jadi ini saya membuat dulu pertanyaan. Jadi stage ciri. Baru ada session state score. Jadi ini Jadi saya membuat session state score untuk skor awal pemain, yaitu 0, dari 0. Baru ada session current round, yaitu session untuk ronde dimulai dari 1, karena ada total 10, berarti dari 1, berarti rondenya dimulai dari 1. Nah, lalu stage life-nya ini maximal life, jadi yaitu 3. Jadi ini diambil dari variables yang max life, yaitu 3. Baru stage game over akan false kalau gamenya selesai. Dan ada session awaiting next untuk menunggu tombol selanjutnya. Ini pengkondisian false kalau game selesai. Kalau false ini maka kita menunggu tombol selanjutnya. Baru ada session message, pesan. Jadi kita membuat pesan, nanti akan ada muncul pesan gini, selamat datang, tebak. Max rounds ini dari variabel tadi, variabel max round dijadikan teks. Jadi nanti gunanya ini f ini nanti akan jadi yang sebuah variables, dan isinya variables ini jadikan teks. Misalnya max round tadi 10 dan max lives-nya ini 3. Jadi nanti selamat datang, tebak 10 kata, Anda punya 3 kesempatan per kata. Baru saya membuat fungsi definisi stage name question. Jadi di sini akan setting untuk memilih soal baru untuk ke ronde selanjutnya. Nah, jika sudah mencapai di atas ronde, maka akan game selesai. Nah, di sini jika ronde besar dari lebih dari 10, maka game akan selesai. True. Maka jadi kondisi true. Jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi kita true buat kondisi itu. Baru akan ada pesan, keren, semua tadi seperti tadi 10 soal selesai.
skor akhir session stage score. Ini diambil dari sini tadi, session score yang dimulai dari 0. Misalnya ada game, misalnya pertanyaan, maka akan bertambah 1 session score. Nah, lebih jelasnya di sini. Nanti ada di sini. Jadi nanti di sini soal keren semua, 10 soal selesai, skor akhir akan ambil teks variabel dari sini. Nah, jika masih ada ronde, maka akan kita naikkan ronde dengan round tambah sama dengan 1. Jadi kalau misalnya rondenya 2, maka akan ditambah 1, lanjut ke 3 sampai ke 10 tadi, sampai ke maksimal roundnya yaitu 10. Nah, baru kita akan pilih soal baru lagi, jadi soal random choice, yaitu dari variable data Python yang banyak ini. Baru kita akan kasih kata rahasia tadi, soal kata dari kunci dictionary, dan soal ciri tadi, kata sebagai harus sebuah pemain, dan ciri-cirinya adalah sebuah clue yang diberikan pemain. Nah, nanti jika kita sudah ke ronde selanjutnya, maka nyawa akan di reset. Jadi nanti nyawa ini maksimal 3, dan waiting next akan masih berlanjut, kalau game selesai, baru akan muncul soal ke current round. Nah, ini kita ambil dari ronde yang ditambah. Misalnya nanti ini kan variabel current, berarti misalnya tadi 3, 2 tambah 1 3. Jadi nanti di sini dimasukin jadi teks 3, soal ketiga dimulai tebak kata yang sesuai. Baru di sini saya membuat fungsi definisi handle guess yang digunakan untuk logika ketika pemain menangkap enter atau tebak. Ini lebih tepatnya digunakan saat kita nge-input ya, atau kita satu menebak. Jadi ini tebakan, kita akan mengambil jawaban dari input menggunakan ini. Lalu jika game selesai atau menunggu selanjutnya atau input kosong, maka diabaikan. Jadi ini nanti jika game selesai atau menunggu tombol selanjutnya atau inputnya kosong, maka akan menunggu selanjutnya. Baru kita akan mengambil kata rahasia dari kata rahasia yang di sini. Kata rahasia dari soal kata ini nih. Soal kata yang ditebak. Nah, dari sini session test variable session kata rahasia. Nah, jika jawabannya benar, maka sama dengan jika jawab tebakan sama dengan kata rahasia tadi, nah maka skornya akan bertambah 1 dan akan siap ke soal selanjutnya dengan kondisi true, dan muncul pesan betul jawaban kata rahasia tadi, misalnya Python, maka di sini akan muncul jadi teks Python besar, Python betul jawaban Python, klik upload. Lalu nanti akan muncul notif sukses, selamat, jawaban benar. Nanti akan muncul notifikasi di atasnya. Nah, jika jawaban salah, maka nyawa akan dikurang 1. Nah, jika nyawa masih lebih dari 0, misalnya lebih dari 1, 2, 3, masih ada gitu, maka akan diberikan kata motivasi. Nah, motivasi ini akan dirandom nih, random choice. Jadi bukan urutan dari kayak gini, jadi akan dirandom. Nanti misalnya kita dapat sedikit lagi, atau kita akan dapat masih ada kesempatan bernafas. Nah di sini akan muncul kata pesan, yaitu kata pesan tadi salah, sisa kesempatan session live. Jadi live nyawa kesempatan yang kita kurang, misalnya 2, maka di sini akan variabel ini jadikan teks 2, lalu di titik gabung dengan motivasi yang sudah dirandom tadi, misalnya salah, sisa kesempatan yaitu 2, baru muncul
kata motivasi sedikit lagi. Konsep ini sering dipakai di awal pembelajaran Python. Ini akan muncul seperti itu. Nanti akan muncul notifikasi error, jawaban salah, coba lagi. Nah, jika nyawa habis, maka akan menampilkan jawaban dan akan ada muncul tombol lanjutkan. Nah, jika ST session set waiting true, maka ini akan siap ke soal berikutnya. Lalu akan muncul pesan gagal, jawaban benar kata rahasia yang diambil dari variabel kata tadi, misalnya Python tadi. Titik apa, baru klik selanjutnya dan akan muncul notif error, kesempatan habis, jawaban yang tadi Python tampil dari situ. Ini akan dijadikan sebuah teks. Baru kita akan lanjut ke fungsi tampilan UI. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan tampilan utama pada Streamlit. Nah, yang pertama saya akan mengatur judul halamannya dulu di halaman atas ini, yaitu tebak konsep Python lewat setter. Baru nanti ada judulnya di halamannya itu, judul besar di bagian atasnya, taruh marknya, downnya, style di tengah, warna biru tua dengan teks emoji Python, game tebak kata seputar Python. BTW ini adalah HTML ya. Baru di sini saya follow HTML untuk mengizinkan sebuah HTML ke Python. Baru nanti di bawahnya lagi saya menampilkan tombol reset game yang akan selalu tampil. Nah, di sini saya masukin buton, baru ada tulisan main, gambar emoji kayak ngulang itu, main. Baru saya buat teks main lagi, mulai baru. On klik dari inisial game di atas. Jadi on klik, jadi kita klik baru akan memproses ulang ke inisial gamesnya lagi, tipe primary. Baru kita membuat garis gitu di halaman itu, tampilan Streamlit-nya. Baru ini akan menginstalasi station set jika belum ada. Jadi jika kata rahasia tidak ada di station set, maka akan diinstalisasi game ulang lagi di atas. Seperti yang di sini kita ambil dari sini variables di initial games ini. Nanti akan diproses jika tidak ada. Jika ada ya bilang langsung aja. Lalu saya membuat statusnya, tampilan statusnya yaitu skor, ronde, dan kesempatan. Jadi saya membuat 3 kolom, kolom 101, kolom 102, dan kolom 103 dengan fitur st kolom. Baru nanti di call status 1 buat matrix, baru akan skor dari station score, dari skor yang di situ. Jadi nanti skor, baru di bawahnya itu akan ada skornya itu 0, dibuat dari 0. Baru call status 2 yaitu ronde, saya kasih ronde. Baru nanti muncul session current round per round, maximal rounds. Jadi kan yang tadi kursi roundnya ini adalah 1, rondenya diambil dari 1 dengan per maksimal 10. Jadi ini kita ambil jadi variables ini dijadikan teks. Jadi nanti ronde di bawahnya, baru di bawahnya itu nanti akan jadi teks 1 dan ini teksnya 10. Dan kalau 103 saya berikan tulisan kesempatan. Baru sini question stage-nya life-nya itu 3 tadi. Nyawanya ada 3 dan maksimal nyawanya ada 3. Jadi kayak 3/3. Jadi sini variablesnya dijadikan teks, ini juga dijadikan teks. Baru saya membuat garisnya lagi. Baru nanti akan menampilkan notifikasi jika ada. Jadi nanti di sini akan mencari notifikasi jika memang notifikasinya ada. Dan akan muncul pesan, jadi ini pesan diambil dengan notifikasi. Nah, nanti jadi nanti tipenya ini akan muncul kolom warna biru, yaitu Streamlit sukses pada pesan. Nah, pesannya diambil dari notifikasi. Jadi pesan-pesan yang ini akan diambil dari
STS notification variable ini. Nah, maka nanti akan tipe sukses, maka akan muncul warna hijau, dan tipe error ini akan muncul warna merah. Nah, lalu STS session notifikasi ini akan muncul cuma sekali. Tanpa ini nanti akan muncul terus menerus, tidak muncul sekali yang seperti saya inginkan. Jadi saya menggunakan ini untuk mereset notifikasi dan hanya menampilkan satu kali. Baru kita akan lanjut ke konten utama gamenya. Maaf ya, agak pilek. Nah, baru di sini jika stage gamenya jika selesai, maka akan muncul tampilan akhirnya saja, yaitu STS sukses tadi dari stage message-nya, yaitu gambar warna hijau. Nah, jika game kita gagal, belum selesai, maka kita akan menampilkan sebuah clue. Jadi kita akan menampilkan markdown, ciri-ciri. Jadi kita akan menampilkan clue-nya dulu. Jika belum selesai atau ke ronde selanjutnya, maka akan di sini akan muncul ciri-ciri ST info-nya tadi dari stage ciri. Jadi itu kayak ciri tadi itu tebak misalnya tipe data bilangkan bulat. Baru di sini akan menampilkan pesan status, salah, benar, dan lain-lain. Jadi nanti di sini menampilkan sebuah pesan. Jika pesannya salah atau benar, yang tadi salah, benar, atau nyawa mau habis, maka akan muncul warna merah, warna kuning dari stage message ini. Jadi stage message-nya ini diambil dari sebuah notif yang ada di atas session message yang ini. Pokoknya setiap pesan yang ada itu akan dijadikan warna kuning dari ST warning, yaitu tampilan pesan status tadi. Nah, baru kita akan input jawaban dari ST text input, maka akan muncul sini masukkan jawaban kamu, baru dengan kunci nilai unik, yaitu input jawaban key. Nanti akan ada placeholdernya di bawah itu, yaitu tulisan jawaban di sini huruf kecil. Jadi saya disclaimer itu untuk jawabannya itu dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Tidak ada huruf besar di awal, huruf kecil ya. Jadi saya buat ini buat disclaimer aja sih. Baru input ini akan dimatikan untuk menunggu soal baru. Nah, jika kita sudah menginputnya, maka kan kita tidak bisa di input ya. Jadi inputnya dimatikan dan akan untuk ke soal baru. Nah, dari on handle guest ini kita enter, maka akan langsung memanggil lagi handle guest-nya. Jadi akan memanggil kembali lagi ke handle guest. Ke ronde selanjutnya akan ada memanggil lagi handle guest. Baru saya membuat tombol selanjutnya. Nah, jika sudah benar atau nyawanya sudah habis. Nah, baru di sini saya buat session awaiting next. Nah, jika jadi saya membuat sebuah tombol. Nanti jika sudah benar atau nyawanya habis, akan ke selanjutnya. Dari on click set new question ini. Jika soal baru atau dari reset nyawa ronde baru. Dan jika sudah mencapai batas satu ronde game selesai, maka akan muncul tombol selanjutnya. Jika belum selesai, maka belum tampil. Kita masih bisa mencobanya lagi sampai 3 kesempatan itu habis, maka akan muncul pesan seperti tadi dan akan muncul tombol selanjutnya. Baru saya buat tampilan garis lagi. Baru dengan ST caption, aplikasi ini dibuat menggunakan Streamlit untuk menguji pengetahuan Anda tentang konsep-konsep Python. Jadi aplikasi ini saya buat menggunakan Streamlit untuk menguji pengetahuan kita atau saya tentang konsep-konsep pada Python. Nah, jadi itu sebenarnya konsepnya ini saya ngambil untuk mengedukasi juga untuk diri saya juga sih. Jadi saya itu kan masih kayak kurang paham ya dengan materi-materi itu. Nah, dengan ini saya bisa paham ya. Misalnya ada soal-soal gini, kadang saya itu bingung juga dengan soal-soal yang ada di sini. Nah, jadi saya punya ide untuk memberikan jadi kayak tebak kata, dan akan ditebak nih ciri-cirinya. Misalnya kayak ada pertanyaan,
folder yang berisi banyak modul tuh untuk menggunakan pengelombak dan impor itu apa, Glit ini apa, library ini apa, Tkinter ini apa, assembly juga ini apa. Jadi itu, jadi konsepnya saya tuh untuk sebagai tebak kata yang mengedukasi seputar Python. Ayo kita baru tuh saya akan lanjut ke langsung ke penghasilannya. Jadi saya masukin dulu Streamlit, run, terus nama filenya tebak kata .py, enter. Nah akan muncul. Nah ini tampilan utama yang tadi, ini sini halamannya, baru sini ada gambar katanya tebak kata bahasa Python. Nanti di sini juga muncul reset lagi, mulai baru lagi, dan seterusnya. Nah ini warning tadi itu, selamat datang tebak kata, Anda punya kesempatan berkata. Jadi setiap pesan itu akan muncul seperti ini. Setiap ya message ST warning warna kuning. Nah ini tambah soalnya, ciri-cirinya. Nah baru kita akan coba soal kecil, library bawaan Python standard library yang menggunakan GUI graphical user interface atau antarmuka penggunaan berbasis jendela. Library bawaan Python, baru misalnya kita tebak library bawaan Python untuk penggunaan GUI graphical user itu Tkinter. Nah jika benar, nanti akan muncul ST sukses yang tadi, notifikasi warna hijau ini akan selamat, jawaban kamu benar Tkinter. Nah di sini juga pokoknya jawabannya benar, salah, atau kesempatan habis atau nyawa berkurang, maka akan muncul ST warning dengan tabel kuning ini. Nah nanti di sini dari ST sukses itu tabel warna hijau, selamat kamu benar, jawaban Tkinter. Betul kalau jawaban Tkinter, maka dia maka selesai, dia bisa diinput atau true. Baru kita akan ke selanjutnya. Nah di sini skor akan bertambah, ronde akan tetap 2 dan kesempatan masih 3. Nah jika kita salah jawaban soal kedua, tebak sesuai tipe data untuk nyari kebenaran, apa ya, boolean kah atau string kah atau apa, misalnya kita jawab string aja dulu, enter. Nah di sini akan muncul notifikasi warna merah dari ST error tadi, dan ini akan salah, akan muncul ST warning warna kuning dan akan munculkan kalimat salah, sisa kesempatan 2 dari kita dari variabel ST max life dan bukan itu. Ingat Python itu logis pikiran fungsi, jadi dari variabel kata motivasi. Nah maka kesempatan akan berkurang, jadi kita akan diberi sampai berapa sampai 3 sih, baru sampai 0. Jadi jawabannya ini kan boilan atau bol. Nah sama tadi seperti saya jelaskan, selamatkan benar jawaban bol. Kita akan ke selanjutnya lagi, bagaimana sih jika kesempatannya habis dan bagaimana skornya. Mari kita coba. Kalau yang salah saat pengambilan, kita salahkan aja dulu. Tahan dulu, kita coba lagi salah sembarangan aja. Ya sama nih. Nah jika salah, maka akan muncul seperti ini tadi, ST error lagi, dengan jawaban yang benar adalah runtime error yang diambil dari variabel dan dijadikan teks, yaitu station kata rahasia. Nah ini akan muncul juga notifikasi kuningnya juga lagi jika jawabannya habis, yaitu runtime error, dan disuruh klik selanjutnya. Kita harus klik selanjutnya dan kita tidak bisa input lagi nih karena sudah nyawa kita, kesempatan kita udah habis. Nah jika kita selanjutnya, maka kesempatan akan digeser lagi jadi 3, ronde akan menjadi 4 dan skor tetap 2 karena kan kita gagal, jadi ya skor akan tidak bisa bertambah. Nah jika kita benar baru akan bertambah. Ini saya coba selesaikan lagi, dipakai untuk mobil mode paket.
ini salah, dipakai untuk mengambil modul atau package ke dalam program, berarti ini import. Nah, yang benar. Nah, jika kita klik saja, ini kan kesempatannya 23, maka akan terset lagi jadi 3. Skor akan bertambah dan ronde akan lanjut lagi ke 5 dan sampai selesai. Coba kita selesaikan dulu. Tipe data untuk menyimpan koreksi nilai yang tidak dapat diubah, berarti tuple. Selanjutnya lagi, tipe data untuk menyimpan himpunan nilai unik. Tipe data untuk menyimpan nilai unik itu kalau saya set kayak benar. Selanjutnya lagi, proses mencari dan memperbaiki error dalam program debugging maybe. Ya, debugging betul. Selanjutnya, tempat menyimpan data yang dapat bisa berubah-ubah, list. Salah. Tipe data yang bisa berubah-ubah, tempat data menyimpan data yang bisa berubah-ubah, ini salah. Tapel tadi salah. Tapel salah. Tapel kan tidak dapat diubah ya. Apakah set? Oh, string. String sih. Lupa saya lagi. Tipe tempat menyimpan data dictionary maybe. Aduh, salah juga. Aduh, saya lupa guys, sorry. Tapi list betul. Kok salah ya? Oh, tempat menyimpan data, bukan tempat data yang bisa diubah. Berarti jawabannya variabel. Astaga, gue yang bikin soal saya lupa sendiri. Allah, sorry. Error yang kesalahan saat program berjalan, berarti runtime error. Spasi error. Oke, kita akan lebih selanjutnya lagi, dan kita akan hapus oleh 10. Sebuah program sebuah tempat di mana modul sehingga memudahkan kita saat ingin import lebih dari satu. Sebuah program package. Selanjutnya, nah, jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Keren, Anda menyelesaikan 10 soal dan skor akhirnya 9. Jadi ini total skor akhir yang kita kerjain, dan kita telah menyelesaikan 10 soal kata yang kita tebak, dan akan muncul skor akhir 9 dari 9 yang dikurang tadi itu. Skor akan ditambah 1 dan skornya akan ditambah 1 juga, jadi sampai menyampai maksimalnya yaitu 10. Dan akan muncul pesan yaitu keren, Anda menyelesaikan semua soal, 10 soal akhir. Bukan lebih ke pesan sih, tapi lebih ke notifikasinya tadi, set notifikasi. Nah, jadi seperti inilah game yang saya buat. Dan jika kita jadi kita akan coba menggunakan fitur ini, main lagi, maka akan mengulang lagi ronde 1. Ini kita coba sasa. Ini logging tadi. Nah, jika kita misalnya selanjutnya tadi kan, nah bagaimana kalau kita reset? Maka akan diulang jadi ronde 1 lagi, dan skor akan dikasih jadi 0, ronde jadi 110, dan kesempatan jadi 3. Yap, jadi seperti itulah project ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengumuman dasar. Seperti itu aja. Mohon maaf jika ada salah kata dan terbata-bata. Maklum, saya agak pusing juga sih, masih memahami prosesnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.